Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel FPL 62. Buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali nonton channel gue, selamat datang. Di video kali ini gue akan membahas mengenai Fantasy World Cup, game official dari FIFA yang tahun ini. Dan gue akan menjelaskan beberapa tips, peraturan, dan juga tips-tips untuk lo semua bisa main dengan, bisa dibilang dengan benar dan juga bahkan lebih dari itu ya. Jadi semoga buat lo semua yang ikutin liga-liga buat ngincer hadiah juga bisa menang. Nah, untuk kalian semua yang udah pernah bermain game fantasy, pastinya akan bakal lebih mudah dalam memahami atau ya bisa dibilang udah familiar lah ya dengan tipe-tipe game fantasy seperti apa. Tapi untuk kalian semua yang pertama kali, gue akan coba jelasin dulu bagaimana konsep dari game ini. Jadi sama seperti kebanyakan game fantasy lainnya, kita bisa dibilang untuk di sini menjadi manajer gitu ya dari sebuah tim yang kita akan nanti diberikan budget sebesar $100 juta untuk memilih 15 pemain kita yang terdiri dari 11 pemain utama dan juga 4 pemain cadangan. Nah, setiap pemain di sini bisa dibilang punya harganya masing-masing dan harganya ini bisa dibilang udah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa menyusun squad kita yang balance atau seimbang. Tujuan utama dari game Fantasy World Cup ini adalah pastinya mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dari pemain-pemain kita yang kita pilih gitu ya sampai nanti selesainya World Cup. Mungkin pertanyaan dari kalian semua, poinnya dari mana gitu kan? Nah, poin ini didapatkan dari 11 pemain yang akan bermain di skuad utama kalian dan dijumlahkan terus ya semua pemain selama World Cup tersebut. Dan untuk detailnya poin-poin tersebut bagaimana, di sini gue udah ambil dari website FIFA World Cup Fantasy sendiri dan perhitungan-perhitungannya seperti apa bisa kalian lihat di sini. Untuk semua pemain di sini ada action dan juga poinnya ya. Jadi untuk semua pemain, jika pemain tersebut bermain 60 menit atau lebih, akan mendapatkan plus 1 poin. Kemudian semua pemain akan mendapatkan 3 poin ketika mendapatkan assist gitu ya. Kemudian ketika pemain tersebut yellow card akan dikurangi 1, red card dikurangi 2 poinnya. Kemudian own goal juga dikurangin 2, mendapatkan penalti atau winning penalti. Jadi maksudnya adalah ketika pemain tersebut yang dilanggar dan dia memenangkan penalti gitu ya, untuk timnya sendiri akan mendapatkan 2 poin. Dan ketika malah mereka yang melakukan foul dalam kotak penalti dan membuat pelanggaran tersebut atau membuat penalti akan dikurangin 1 poin. Dan berikutnya untuk goalkeeper juga ini beda lagi ya. Goalkeeper itu ada aksi-aksinya lainnya, ada aksi sendiri dimana kalau mereka mendapatkan clean sheet at least setelah bermain 70 menit gitu. Jadi kalau mereka bermain selama 70 menit ke atas dan mendapatkan clean sheet, mereka akan mendapatkan 5 poin. Kemudian untuk gol pertama yang kebobolan gitu ya, mereka akan gak mendapatkan poin apa-apa, jadi 0 doang, ataupun gak dikurangi juga ya. Tapi ketika gol berikutnya, gol kedua, akan dikurangi 1, begitu terus dan akumulasi. Jadi buat kalian semua kalau mungkin bermain FPL akan sedikit beda peraturannya. Kalau di FPL kemarin kebobolan 2 gol baru dikurangin 1. Sebenarnya ini juga cuma nantinya ini nggak pakai kelipatan 2 ya. Ini jadi kelipatan 1. Jadi kalau kalian kebobolan 2 akan dikurangin 1. Kalau kebobolan 3 poinnya akan minus 2. Seperti itu terus. Dan kiper kalau cetak gol akan mendapatkan 9 poin, tinggi banget ya. Karena seperti yang kita tahu itu agak sedikit sulit. Dan penalty save itu akan mendapatkan 3 poinnya. Dan ini dijelasin bahwa nggak termasuk penalty shootout. Jadi kalau misalkan pertandingan tersebut udah selesai sampai babak extra time dan masih seri, lanjut ke penalty shootout, nah itu udah nggak dihitung ya. Jadi bener-bener hanya penalti dalam maksimal 120 menit waktu normal. Dan setiap 3 save akan mendapatkan 1 poin. Jadi kalau 6 save akan mendapatkan 2 poin. Nah, berikutnya di sini juga ada defender, midfield, dan juga forward. Defender clean sheet juga akan mendapatkan 5 poin setelah bermain 60 menit. Kemudian sama seperti kiper, gol kebobolan pertama 0, tapi setelah itu akan dikurangin 1. Dan kemudian kalau defender ini cetak gol akan mendapatkan 7 poin. Nah, untuk midfielder lebih dikit lagi gitu ya, karena dia hanya bisa mendapatkan clean sheet di sini. Kemudian setiap gol yang dicetak mendapatkan 5 poin, dan juga setiap 3 tackle mereka akan mendapatkan 1 poin tambahan. Jadi ini bedanya juga di FPL sama di World Cup FIFA Fantasy ini, dimana setiap tackle itu akan mendapatkan 1 ya. Jadi kalau di FPL bisa dibilang defensive midfield itu agak sedikit di anak tirikan gitu kan. Dan kalau di sini bisa banget, pokoknya misalkan kayak kalian pikir siapa pemain yang punya tackle yang paling banyak di suatu game tersebut atau suka recovery gitu ya, suka mengambil berebut bola dari lawan, itu akan mendapatkan 1 poin juga. Kemudian untuk forward di sini lebih sedikit lagi, hanya bisa cetak gol dan juga 2 shot on target. Jadi ini menarik juga sih shot on target ini. Jadi kalian bisa lihat nantinya datanya, pasti semoga gue akan bisa provide juga datanya shot on target siapa yang paling banyak gitu ya. Jadi itu bisa kita masukin juga karena itu kemungkinan besar akan mendapatkan poin tambahan juga.
Nah, begitu untuk scoring atau penilaian poin-poin yang bisa kalian dapatkan dari pemain kalian. Jadi setiap aksi ini nantinya akan mendapatkan poin. Poin itu akan diakumulasi, begitu juga sampai nantinya akhir World Cup itu sendiri. Dan itu yang akan menentukan ranking kalian di liga kalian atau bahkan secara overall dunia. Nah, di sini berikutnya gue akan membahas lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan lainnya di FIFA World Cup Fantasy. Oke, peraturan berikutnya adalah maksimum pemain dari setiap negara. Jadi berapa banyak sih batasnya gitu kan? Nah, jawabannya adalah beda-beda setiap fasenya. Dari awal yaitu ada fase grup, maksimal kita punya 3 pemain dari satu negara yang sama di tim kita gitu ya. Berikutnya di babak 16 besar, karena semakin sedikit pilihan timnya juga otomatis akan bertambah. Batas maksimumnya menjadi 4. Begitu terus hingga di final kita dibatasi untuk memilih 8 pemain dari negara yang sama di tim kita. Jadi buat kalian semua pastiin untuk maksimalin batas atau kuota pemain ini, apalagi dengan tim-tim yang bisa dibilang kalian merasa punya fixture atau pertandingan yang gampang, punya grup yang gampang gitu ya. Dan itu tim atau pemain mana aja pastinya mungkin akan gue bikin video terpisah. Nah, ngomong-ngomong soal pemain juga, pastinya kita nggak akan punya squad yang sama terus ya dari awal sampai akhir World Cup. Dan itu kita harus membutuhkan namanya transfer pemain atau bisa dibilang mengganti pemain kita menjadi pemain lainnya. Nah, masalahnya kita nggak bisa sembarang transfer pemain ini gitu ya. Jadi langsung aja gue akan ajak lu semua untuk membahas mengenai peraturan tentang transfer pemain. Oke, jadi untuk transfer ini atau menggantikan pemain di tim kalian gitu ya guys, kalian nggak bisa sembarangan transfer sebenarnya. Jadi setiap fasenya itu akan dikasih jatah sama FIFA World Cup-nya itu sendiri, sama FIFA. Bisa kalian lihat di sini pastinya sebelum dimulainya World Cup kalian unlimited ya transfernya. Jadi kalian bisa kotak-katik tim kalian sebagaimanapun sampai nanti sebelum deadline dari kick off atau pertandingan pertama di World Cup tersebut. Nah, biasanya ini deadline-nya beda-beda. Gue belum baca lebih lanjut mengenai deadline di World Cup FIFA Fantasy ini. Cuma kemungkinan besar akan 1 jam sampai 2 jam sebelum pertandingan itu dimulai atau sebelum kick off gitu ya. Nah, setelah semua tim bermain dari semua grup gitu ya satu sama lain, nah akan dimulai matchday kedua dan masih di fase grup, tapi kalian akan mendapatkan 2 transfer lagi pemain gitu ya. Jadi kalian bisa buang 2 pemain dan masukin 2 pemain selama budget kalian masih cukup di 100 juta itu. Begitu pula di matchday ketiga, dan setelah babak grup selesai, kita akan ke babak 16 besar pastinya, dan kalian akan dapat lagi unlimited transfer. Jadi kalian bisa lagi kotak-katik tim kalian seperti apa, dan begitu pun selanjutnya kalian bisa lihat di sini batas transfernya seperti apa. Nah, pertanyaannya dari kalian mungkin apakah emang batas 2 transfer, 4 transfer itu beneran batas maksimal atau gimana? Nah, jawabannya enggak ya guys. Jadi itu adalah jatah free transfer kita atau transfer gratis kita. Kalian tetap bisa transfer sebanyak apapun gitu guys. Tapi ketika kalian melebihi jatah yang diberikan free transfer tersebut, akan dikenakan penggunaan poin sebanyak 3 poin dari total poin kalian. Jadi misalkan ketika kalian masuk final gitu, kalian pingin transfer 7 pemain, padahal batasnya adalah 6 pemain. Ya bisa aja guys, jadi kalian bisa transfer 7 pemain tetap, tapi kalian akan dikurangi poin sebesar 3 dari total poin kalian, karena kalian lebih 1 dari batas free transfer kalian. Nah, jadi seperti itu mengenai peraturan transfer pemain. Tapi kalau pemain cuma ditransfer doang, pasti rasanya kurang seru kan ya. Jadinya maka dari itu gue akan bahas juga di sini. FIFA World Cup sudah menyediakan beberapa chips atau di sini disebutnya booster atau fitur yang bisa kita gunakan untuk bisa dibilang ya bisa lebih seru gitu pertandingannya. Jadi langsung aja gue bahas detailnya sekarang. Oke, seperti yang kalian udah lihat di sini ada 3 yang namanya booster di sini disebutnya, atau yang kalian main FPL biasanya disebut chips gitu ya, kalian tahu pastinya. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama ada wildcard. Wildcard ini sama seperti wildcard di FPL, kalian bisa transfer tanpa batas pemain gitu dalam satu babak tertentu. Jadi kalian kalau misalkan biasanya dikasih jatah 2 free transfer, di wildcard ini kayak unlimited lagi gitu guys. Jadi kalian bisa susun pemain bener-bener ulang lagi dari awal. Kalian nggak butuh transfer batasnya 2, batasnya 4. Kalian bisa unlimited transfer lagi. Nah, di sini tapi catatannya adalah kita nggak bisa pakai di babak matchday pertama atau di babak 16 besar ya. Kenapa? Karena di babak tersebut kita udah dikasih wildcard kan. Sebenarnya secara nggak langsung kita dikasih unlimited transfer sama FIFA World Cup Fantasy. Jadi kita nggak bisa gunakan di situ. Dan chips yang atau booster yang kedua di sini adalah pemain ke-12 atau 12th man. Dan artinya apa? Di sini kita bisa pilih 1 pemain tambahan sebagai pemain ke-12. Dan ketika dipilih, pemain ini nggak bisa kita cadangin, nggak bisa kita jadiin kapten, nggak bisa diganti sama sekali, dan nggak ada batasan budget. Jadi kalian bener-bener pilih 1 pemain yang pingin kalian masuk dalam tim kalian gitu. Cuma ini nggak masuk ya guys. Jadi kalian pilih aja 1. Jadi akan jadi pemain ke-12 tanpa batasan budget. Dan nggak bisa dikaptenin. Dan ya bisa dibilang ini menarik juga. Jadi misalkan kalau tim kalian
sebenarnya udah oke, cuma menurut kalian ada satu pemain nih yang rasanya akan cetak gol banyak gitu di pertandingan ini. Jadi kalian bisa banget pilih dia dan aktifin booster ini. Nah, terakhir di sini ada power captain. Untuk kapten sendiri secara singkat, kapten adalah setiap minggu kita akan memilih kapten gitu ya. Dan kapten ini adalah pemain yang poinnya akan dikali 2 nantinya. Jadi dengan power captain, dia otomatis akan memilih pemain dengan poin yang paling banyak jadi kapten kita guys. Jadi kalau kalian misalkan di setiap minggu pilih kapten, gue akan jelasin lebih lanjut di belakang mengenai kapten itu sendiri. Tapi secara umum dulu, kalian misalkan bisa pilih kapten dan kalian kaptennya jelek gitu ya. Pemain yang kalian pingin poinnya dikali 2 itu ternyata nggak maksimal. Tapi, nah di sini kalian gak usah bingung siapa lagi kaptennya. Tim kalian akan secara otomatis pilih pemain dengan poin terbanyak untuk menjadi kapten kalian. Dan itu adalah 3 booster yang bisa digunakan di FIFA World Cup Fantasy ini. Jadi pastiin kalian pakai semuanya. Dan tips dari gue mungkin adalah kita bisa pakai wildcard di matchday kedua atau di quarter final. Kenapa di situ? Di matchday kedua bisa aja ternyata semua tim atau form yang kita prediksi salah total gitu ya. Jadi kita rasa Argentina atau Brazil atau Jerman atau siapapun itu formnya bakal bagus, ternyata enggak gitu, kalian bisa ubah. Tentu di quarter final sendiri kenapa? Karena setelah 16 besar kita dapat unlimited, kita langsung kayak ini masih 8 tim lagi ya. Jadi 8 tim ini bisa kita bener-bener pilih lagi siapa yang kita rasa akan masuk ke final gitu atau bahkan menang. Jadi kita bisa banyakin pemain-pemain tersebut dari tim itu. Nah, berikutnya setelah gue udah bahas-bahas dikit, gue akan langsung aja bahas detailnya mengenai pemilihan kapten. Oke, untuk pemilihan kapten di sini gue akan menjelaskan peraturannya. Jadi peraturan yang pertama, pemain yang akan dijadikan kapten adalah pemain yang poinnya nanti akan dikali 2. Jadi kalau pemain kalian mendapatkan 10, poin akan jadi 20. Dan yang kedua adalah harus dipilih sebelum deadline. Jadi kalian harus milih satu kapten dulu sebelum deadline. Dan yang 3, kalian bisa mengganti kapten kalian unlimited gitu ya ke pemain yang belum bermain di match day tersebut. Mungkin gue akan sedikit jelasin mengenai match day. Jadi satu match day itu adalah bisa dibilang satu kali putaran pertandingan gitu ya. Jadi dari grup A sampai grup G, kalau nggak salah gue lupa grup berapa. Cuma semua tim udah bermain gitu, itu satu putaran gitu ya. Jadi itu satu match day. Gue udah ambil, bisa dibilang di sini kalau kalian lihat ini adalah satu match day. Match day pertama dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Tapi ini waktunya bukan waktu Indonesia ya guys. Jadi ini waktu Inggris mungkin. Tapi bisa dibilang ini adalah satu match day. Contohnya kapten kalian bisa dibilang pemain Qatar dulu gitu guys, pemain Qatar. Kalian kaptenin pemain Qatar. Setelah pertandingan selesai ternyata cuma pemain Qatar tuh poinnya cuma 2 gitu bahkan yang kalian kaptenin gitu kan. Kalian nggak puas, jadi kalian bisa sebelum pertandingan tanggal 21 dimulai, kalian bisa pindahin lagi ke misalkan kalian percaya bahwa Inggris Harry Kane akan hat-trick. Kalian bisa lagi pindahin ke Inggris begitu. Dan begitu pula nanti sampai misalkan ke sebelum pertandingan Argentina, kalian pengen Messi deh gitu, gue rasa gue Messi bisa lebih, kalian ke Messi gitu. Tapi pastiin sebelum pertandingannya dimulai gitu ya guys, gak bisa setelah pertandingannya dimulai. Dan sedikit tips dari gue, kapten pemain ini kalau bisa kalian pilih pemain yang bermain di hari pertama. Jadi misalkan pemain Qatar dulu kalau kalian punya, atau misalkan pemain Inggris dulu kalau kalian punya, baru nanti karena bisa diganti ya ke pemain Argentina lah, misalkan ke pemain Spanyol atau Jerman, dan yang terakhir sampai misalkan pemain Portugal misalkan seperti atau Brazil gitu di hari terakhir match day tersebut. Jadi kalau kalian belum puas, kalian bisa ubah lagi. Tapi kalau kalian udah puas ya bisa aja nggak usah ubah lagi. Jadi seperti itu untuk kapten. Berikutnya gue akan menjelaskan mengenai pergantian pemain. Nah, pergantian pemain ini sendiri kenapa ada? Jelas karena kita memilih 15 pemain, ada 4 cadangan. Nah, cadangan itu bisa digunakan ya untuk bisa dibilang kita melakukan substitution. Nah, peraturannya sendiri di sini ada 2 substitution itu sendiri, 2 tipenya, 2 jenisnya. Yang pertama ada auto sub dan yang kedua adalah manual sub. Nah, auto sub itu sendiri adalah pemain di starting 11 kita otomatis diganti sama pemain cadangan kita ketika dia tidak bermain sama sekali. Jadi ketika 11 pemain utama kita ada yang gak bermain nih, 0 gitu menitnya sama sekali, gak dipakai, di bench doang, nanti otomatis akan diganti sama pemain cadangan kita. Nah, pemain cadangannya siapa yang diganti? Nah, itu harus menyesuaikan sama formasi ya guys. Jadi batas dari back adalah 5, batas dari midfield adalah 5, dan batas dari striker adalah 3. Jadi nanti itu sesuai formasi ya. Either itu formasi 3-4-3,
4-4-2, 3-5-2 atau 5-3-2. Jadi seperti itu untuk auto sub itu sendiri. Dan yang kedua di sini adalah manual sub. Nah, manual sub ini sendiri, pemain yang sudah bermain dapat diganti dengan pemain yang belum bermain sama sekali di match day tersebut. Jadi sama seperti kapten kurang lebihnya, ketika misalkan kalian masang pemain Qatar dulu di starting 11, 11 pemain pertama kalian, dan ternyata pemain Qatar ini nggak bagus poinnya, kalian bisa ubah pemain Qatar atau sub ke pemain yang belum bermain di cadangan kalian. Jadi misalkan kalian cadangin pemain Inggris, kalian bisa ganti pemain Qatar ke pemain Inggris selama pemain Inggris tersebut belum bermain ya. Dan tips dari gue di sini sama seperti kaptensi, seperti pemilihan kapten tadi, dimana kalau bisa pasang 11 pemain pertama yang akan bermain terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah pastikan kalian juga punya kedalaman squad yang bagus. Jadi squad kalian dikasih 100 juta uangnya, pastiin untuk sebar 100 juta tersebut ke 15 pemain. Pastiin semua pemain tersebut akan bermain. Jadi kalau kalian bisa sub, itu pasti akan menguntungkan tim kalian itu banget. Jadi gue rasa cukup sekian untuk penjelasan dan tips mengenai peraturan di FIFA World Cup Fantasy itu sendiri. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Dan gue rasa gue akan tetap bikin konten untuk nantinya setiap match day di FIFA World Cup sendiri. Jadi thank you semuanya, good luck buat kalian semua yang akan bermain FIFA World Cup Fantasy. Dan untuk liga sendiri, gue akan buat liga berhadiah pastinya. Pantengin terus infonya di Twitter gue di @fpl62_. Dan harusnya ketika video ini rilis, udah bisa kalian lihat di Twitter gue sendiri. Jadi thank you semuanya, dadah.